mustahil. Tetapi ternyata pas dalam penelitian saya, ternyata zakat itu dapat meningkatkan laba perusahaan. Ini coba kita lihat ini. Zakat profesi yang dikeluarkan oleh karyawan BRI. Tahun 2000 ini perolehan zakat dari karyawan belum ada. Karena belum berdiri yang namanya YBM BRI. Yayasan Baitul Mal Muamalat ini BRI. Ini baru untungnya 335 miliar. Tapi yang terjadi ketika dana zakat dikumpulkan, zakat profesi dari karyawan 499 juta, jadi berapa? 1,1 triliun ya. Meningkat kan tidak? Meningkat lagi karyawannya tahun 2012. Tahun 2003 22 miliar. Ternyata keuntungannya hampir 6 triliun ya. 2,58 triliun, anggap 2,6 triliun. Meningkat. Kita lihat lagi yang fenomenal. Coba tahun 2009 11 miliar. Keuntungannya berapa? 7,31 triliun. Tahun 2011 47 miliar. Karyawan berzakat, zakat profesi. Keuntungan perusahaan berapa? 15,03 triliun. Ini juga awan yang bisa diilustrasikan buat Asra. Bisa nggak kira-kira seperti ini nih? Ketika karyawan meningkat zakatnya, apakah keuntungan laba perusahaan Asra ini meningkat atau tidak? Nah ini yang secara sederhana berarti apa? Berarti keuntungan orang yang berzakat terutama karyawan bisa meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Ini yang secara sederhana banyak sekali manfaatnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada lindungan harta buat kita semuanya, buat calon amil zakat. Harta itu ibarat api. Ia bisa menjadi sangat berguna, tapi sebaliknya bisa juga membuat kita binasa. Benar nggak? Kalau api kecil itu buat nyalain kompor waktu pakai minyak tanah ya. Kalau sekarang pakai gas ya. Atau yang boleh jadi ikhwan yang suka ngerokok kan pakai api kecil jadi teman, api besar jadi musuh, membinasakan. Termasuk juga harta, ibarat api, dia bisa menjadi sangat berguna, tapi sebaliknya bisa juga membuat kita binasa. Kalau kita mampu memanfaatkan harta kita yang sedikit, kita gunakan dan tidak sayang-sayang untuk infak, untuk sedekah, maka harta kita berkah. Kawan-kawan, jangan sayang-sayang bersedekah. Kira-kira saya dapat rezeki sedikit, saya bersedekah. Karena dengan kita bersedekah akan dimudahkan oleh Allah. Itu kita pertama. Coba cek surah At-Tolak. Surah At-Tolak ayat 7. Coba pakai BB, ada nggak yang punya BB? Atau handphone yang terakses internet ada? Ada? Yang jarak internet? Bawa Quran ada? Wah. Coba surah At-Tolak surah berapa itu? Surah At-Tolak ayat 7. Surah At-Tolak ayat 7. Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang ini, sudah ketemu kan? Belum? Sama. Oke, yang jelas kurang lebih Al-Qur'annya seperti ini ayatnya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Apa maksudnya? Wa man qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang dikasih rezeki yang sedikit. Resepnya apa dari Allah? Falyunfiq. Berarti suruh apa yang kita? Suruh berinfak, suruh bersedekah.
mimma atahullah, dari apa yang telah Allah berikan kita kepada Allah. Dan ya Allah apa? Saya ja'alallahu usri yusra. Allah akan mudahkan urusan kita yang awalnya sulit jadi mudah. Jadi sekali lagi, kawan-kawan semuanya, kalau untuk infak sedekah jangan menunggu kaya ya. Nih kalau enak kalau ada yang bawa Al-Quran atau punya handphone bisa dicek cepet gitu kan, suruh dicari. Nanti juga kawan-kawan bisa cek atau catat saja lah, nanti di rumah dicari. Surah Al-Imran ayat 134 itu juga bercerita. Surah Al-Imran ayat 134. Nah kalau itu gampang ya, surah ketiga ada 134. Apa tuh bunyinya? Ya, ayat 134. Coba bunyinya awalnya apa? Oke. Baik, itu dijelaskan pada awal ayat. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya apa itu? Ternyata orang yang infakkan harta, orang yang bersedekah tidak harus tunggu kaya kan? Fis-sarra dalam keadaan dia gembira. Kalau orang dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia, berarti duitnya banyak ya? Duitnya banyak. Kalau kata orang Jerman bilang untisnya loba. Untisnya banyak uangnya. Nah, dia berinfak. Wadorro, demikian juga dalam keadaan apa namanya? Bahaya, dalam keadaan tidak gembira, dalam keadaan kesempitan, susah. Maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan keberkahan, maka kita berinfak. Ada yang tahu nggak apa bedanya zakat, infak, sedekah? Karena memang materinya fikih zakat harus menggali informasi dari kawan-kawan. Karena dulu pernah belajar kan, jadi nggak perlu lah saya diajarkan lagi, karena dalam teori, dalam pramuka itu ada istilahnya kayak siaga, ada penggalang, ada ya. Pandai nggak? Materinya beda nggak? Kalau siaga 100% dikasih materi, ya kan? Kalau penggalang 50-50 gitu kan? Kalau pendekat udah jalan sendiri 70%, 30% baru didapatkan. Oke, apa tadi? Saya tanya tadi apa tadi? Zakat, infak, sedekah. Apa bedanya? Karena langsung masuk fikih zakat juga kalau nggak tahu bedanya juga menjadi masalah ini. Apa zakat? Ada yang tahu? Silakan. Nih. Siapa? Dari Uftik, dari perempuan? Dari ikhwannya? Silakan. Apa zakat? Nggak usah takut malu, takut salah. Silakan. Soibi. Ini silakan. Apa tuh? Kalau zakat? Ya, di depannya. Ya, enggak. Kalau zakat itu nama suatu ibadah yang wajib, yaitu dengan cara mengeluarkan sesuatu dengan kadar tertentu dan disalurkan kepada orang tertentu. Infak jualan paksa ya. Oke, gimana kalau infak apa? Kalau infak itu yang kebalikan dari kewajiban. Jadi sifatnya memang ada penekanan untuk berinfak,
Cuma itu feedbacknya kepada masing-masing juga, apakah kita mau berinfak atau tidak. Ya. Kemudian kalau sedekah, kalau sedekah atau sedekah dan syaratnya ya. Kalau sedekah itu mengeluarkan sesuatu, baik itu dari harta atau sejenisnya, mengeluarkan harta atau selain harta dengan tidak ditentukan kadarnya dan dengan mengharapkan pahala dari Allah. Nanti kita berikan tepuk tangan lagi. Alhamdulillah, minimal saya tahu persis. Kalau ternyata kawan-kawan itu sudah tahu kan tentang apa perbedaan zakat, infak dan sedekah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya sedekah. Nah, bedanya zakat, infak dan sedekah yang dipahami oleh masyarakat kita, zakat itu bersifat wajib. Ya. Kalau infak sunnah. Sedekah juga sama, sunnah. Kalau zakat itu bentuknya materi. Zakat. Infak sama materi juga. Tapi kalau sedekah tidak harus dengan materi. Senyum dikategorikan sedekah. Terus ada batu beling, paku yang di pinggir jalan kita singkirkan termasuk sedekah. Bahkan ada dulu sahabat Rasulullah orang miskin demo bahasa kita. Bukan hanya orang sekarang aja yang demo ya. Pada masa Rasulullah juga orang pernah demo tuh ada orang miskin dengan orang kaya. Jadi orang miskin ketemu ngadep pada Rasulullah, ya Allah, ini tidak ada keadilan orang miskin dengan orang kaya. Kenapa? Orang kaya bisa sholat sama seperti kami sholat. Mereka bisa puasa sama seperti kami puasa. Mereka bisa haji, kami nggak bisa, kecuali haji kosasi, ongkos dikasih. Nah, kemudian mereka bisa sedekah, bisa zakat, saya tidak. Kami tidak. Ternyata Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, sedekah itu tidak harus dengan materi. Baca tasbih itu dikategorikan sedekah. Tasbih bacanya apa? Subhanallah. Baca takbir dikategorikan sedekah. Takbir bacanya Allah. Baca tahmid itu dikategorikan sedekah. Bacanya alhamdulillah. Makanya kalau kita baca bersama-sama subhanallah walhamdulillah. Terus apa? Wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba sekali lagi sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adik-adik kita baca subhanallah kita kategorikan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu kategorikan sedekah. Bahkan nanti adik-adik ketika sudah nikah, istri melayani suaminya, itu dikategorikan sedekah. Bahkan nanti berhubungan suami istri dikategorikan sedekah. Nanti kalau yang sudah nikah ayah-ayah sedekah yuk. Karena sedekah tidak harus dengan materi ya. Baik, ini belum lagi persoalan persentasenya. Kalau zakat ada persentasenya enggak? Ada, berapa persen aja zakat persentasenya?
2,5%. Terus 2%, 5%, terus 10%, maksimal berapa persen? 20%, tidak ada lagi lebih-lebih. Jangan mentang-mentang kawan-kawan uangnya banyak, saya berzakat 30%, itu lebay namanya. Karena tidak ada dalilnya. Paling pun 20% maksimal. Nah, selebihnya dikategorikan sedekah. Jadi 2,5%, 5%, 10% dan 20%. Selebihnya tidak ada. Kalau infak ada nggak sedekah itunya persentasenya? Tidak ada. Sedekah tidak ada. Sekarang peruntukannya, kalau zakat ada nggak diberikan ke siapa gitu? Ke siapa? Distribusi zakat kepada siapa? Dikasih ke siapa zakat? Dialokasikan kemana? Tadi yang dibacakan surah At-Taubah. Nah, itu zakat wajib diberikan hanya kepada mustahil. 8 mustahil tadi. Tidak boleh diberikan kepada lainnya. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak anak yatim mendapatkan zakat? Kalau dalilnya ada nggak anak yatim mendapat zakat? Tidak ada dalilnya kan? Yang ada dalilnya fakir miskin. Kalau anak yatim dia dikategorikan fakir miskin, maka dia berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau orang yatim dia kaya, anaknya belum bisa dino misalkan, dia wajib zakat nggak? Kalau mendapatkan zakat tidak, tapi dia wajib berzakat. Ini kesalahan kita kan kadang-kadang bulan Muharram kemarin kan, orang dikasih orang yatim aja, orang kaya dikasih juga. Nah, baik kawan-kawan semuanya, ini minimal kita tahu perbedaan sederhana, walaupun masih banyak lagi perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Nah, renungan berikutnya adalah harta juga seumpama pisau. Ia bisa membantu kita memotong buah dan sayuran, tapi ia bisa juga digunakan untuk membinasakan diri sendiri ataupun orang lain. Artinya pisau. Jadi kalau harta kita ingin digunakan dengan sebaik-baiknya, maka membantu kita menuju kepada kebersihan. Tapi kalau seandainya pisau tadi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, berarti bisa menggunakan diri sendiri, orang lain bisa membunuh kan? Ini yang saya sederhana. Termasuk juga orang yang tidak berzakat dan orang yang berzakat itu berbeda. Orang yang berzakat hartanya menjadi bersih. Ilustrasinya orang yang berzakat, kalau ada dikasih ayam satu-satu. Tahu ayam? Ayam kampung, ayam negeri boleh. Ayam kampung dikasih satu-satu. Ayam kampung. Ketika dikasih ayam kampung satu-satu, dikasih pisau juga satu-satu. Kalau orang yang berzakat ibaratnya, maka sebelum dimakan itu hartanya digunakan dengan sebaiknya, maka dibuang dulu yang hak orang lain. Seperti ayam, tadi ayam kampung dipotong dulu ya. Darahnya dibuang nggak? Darahnya dibuang. Bulunya dibuang. Nya, kotorannya maksudnya dibuang, dibersihkan. Setelah dibersihkan baru sesuai selera jadi sate, seperti ayam, jadi ayam goreng, ayam bakar ya sesuai selera apa aja lah namanya, ya kan? Tapi soto apalah, soto Makassar atau apa gitu kan, yang bahannya dari ayam. Pertanyaannya, ayamnya jadi bermanfaat ya buat kita? Bergizi,